Halo anak-anak soleh-solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are happy and healthy. Tetap semangat ya belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi tema 4, subtema 4, pembelajaran ketiga dan 4. Didengarkan baik-baik penjelasan dari ustazah berikut ini ya. Jangan sampai di skip, oke? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama membuat kalimat saran, yang kedua mengetahui kewajiban dan hak sebagai warga negara, yang ketiga menyampaikan pendapat terhadap masalah, dan yang keempat adalah mengenal makanan sehat. Ayo kita membaca bersama-sama ya anak-anak sebuah wacana yang berjudul Di Kantor Kelurahan. Siti sangat senang dapat ke sekolah lagi. Siti sudah tidak demam. Siti dan teman-temannya mengunjungi kantor kelurahan. Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka membawa surat dari sekolah. Pak Lurah sangat senang dikunjungi anak-anak. Beliau menyampaikan agar semua anak-anak menjaga lingkungan. Lingkungan harus bersih dan hijau. Setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Pak Lurah memberikan anak-anak beberapa bibit pohon angsana untuk ditanam. Anak-anak merasa sangat senang menerima bibit pohon angsana tersebut. Tidak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah. Mereka berjanji untuk menanam dan merawat pohonnya dengan baik. Nah, anak-anak, coba amati kembali teks di kantor kelurahan. Sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Apakah saran itu bisa kamu lakukan? Nah, dari teks tersebut, kalimat yang menunjukkan saran yang pertama adalah Pak Lurah menyampaikan agar semua orang menjaga lingkungan. Kalimat yang menunjukkan saran yang kedua adalah beliau juga menyarankan agar setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Nah, saran dari Pak Lurah tentu bisa dilaksanakan karena menjaga kebersihan merupakan kewajiban setiap warga masyarakat. Lingkungan yang bersih dan hijau sangat baik untuk kesehatan. Semua orang berhak mendapatkan lingkungan yang hijau dan bersih. Akan tetapi masih banyak saluran air yang tertutup sampah. Pohon-pohon juga banyak yang habis ditebang, bukan? Bagaimana perasaanmu mengenai hal ini? Bagaimana pula saranmu mengenai hal ini? Mari kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Saluran air yang tertutup sampah tentu sangat mengganggu. Saluran air bukanlah tempat sampah, melainkan tempat mengalirnya air. Jika saluran tersebut banyak sampah, maka air tidak dapat mengalir dengan lancar. Berikut adalah beberapa saran mengenai air yang tertutup sampah antara lain. Yang pertama, sebaiknya setiap bulan sekali diadakan kerja bakti membersihkan saluran air. Yang kedua, seharusnya warga masyarakat mendaur ulang sampah sehingga tidak menambah jumlah sampah. Yang ketiga, warga masyarakat sebaiknya membuang sampah pada tempatnya. Pohon-pohon yang tumbuh di lingkungan sekitar rumah menciptakan lingkungan bersih dan hijau. Namun saat ini banyak pohon yang ditebang oleh berbagai alasan. Penebangan pohon tersebut sangat memprihatinkan. Berikut adalah beberapa saran mengenai banyak pohon yang ditebang antara lain. Yang pertama, sebaiknya warga melakukan penanaman kembali atau reboisasi di daerah yang pohonnya telah ditebangi. Yang kedua, warga masyarakat sebaiknya tidak menebang pohon secara liar. Dan yang ketiga adalah warga sebaiknya merawat pohon sehingga pohon-pohon terjaga kelestariannya. Anak-anak, sekarang coba amatilah gambar berikut ini dengan teliti. Kemudian, carilah masalah apa yang kamu lihat pada gambar tersebut. Dan bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut?
Kita bisa lihat ya di gambar itu ada anak-anak yang pulang sekolah melihat sampah yang berceceran. Wah, tidak baik ya anak-anak. Seharusnya sampah itu dibuang di tempat sampah yang benar. Jangan sampai sampahnya berceceran seperti itu dan menimbulkan bau yang busuk. Sekarang mari kita baca bersama-sama teks berikut ini ya, yang berjudul Jalan yang Bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Kita semua harus bersyukur ya anak-anak telah memiliki jalan umum dan kita harus menjaganya agar tetap bersih dan nyaman. Berikut adalah beberapa kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan umum. Kewajiban kita terhadap jalan umum yang pertama adalah semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Yang kedua, semua warga tidak boleh membuang sampah di jalan. Yang ketiga, wajib memperhatikan keselamatan di jalan. Yang keempat, wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Kemudian, tidak semena-mena menggunakan jalan dan menghormati pengguna jalan yang lain. Kemudian, hak kita terhadap jalan umum adalah yang pertama, mendapat kenyamanan saat berjalan. Yang kedua, menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Yang ketiga, berhak atas kelancaran berkendara di jalan umum. Yang keempat, hak berjalan di trotoar. Kemudian, hak dihormati ketika berkendara dan hak untuk menyeberang di zebra cross. Ayo berlatih bersama-sama ya. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Yang pertama, Benny bertemu tukang jajan keliling saat pulang sekolah. Benny suka jajan, tetapi ia sangat hati-hati dalam memilih jajanan. Ia tidak akan jajan sembarangan. Ia harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Benny memilih jajanan yang sehat. Bagaimana cara memilih jajanan yang sehat? Bantu Benny ya anak-anak. Amati pernyataan berikut. Beri tanda centang jika menyatakan makanan sehat dan beri tanda silang jika menyatakan makanan yang tidak sehat. Yang pertama, makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat. Kira-kira termasuk jajanan sehat atau bukan ya anak-anak? Tentu bukan ya, karena ketika kita menggoreng makanan harus dengan menggunakan minyak yang masih baru supaya tetap sehat. Jadi dikasih tanda silang. Yang kedua, makanan tertutup rapat. Benar ya anak-anak ya, termasuk makanan yang sehat. Kita beri tanda centang. Yang ketiga, makanan terbuka. Wah, tentu tidak sehat ya anak-anak karena bisa dihinggapi lalat dan juga debu. Yang keempat adalah makanan yang dibungkus koran. Tidak ya anak-anak, termasuk makanan yang tidak sehat. Kenapa? Karena koran mengandung banyak tinta. Jika makanan kita kena tinta tersebut akan berbahaya bagi tubuh kita. Yang kelima, makanan yang terlalu manis. Termasuk makanan yang tidak sehat ya anak-anak. Kenapa? Karena makanan yang terlalu manis akan mudah merusak gigi kita sehingga gigi kita mudah untuk berlubang dan juga akan terkena diabetes. Yang keenam, makanan bersih. Tentu makanan yang bersih merupakan makanan yang sehat ya. Yang ketujuh, makanan masih segar. Nah, itu sudah tentu makanan yang sehat ya. Kita harus makan makanan yang tetap segar dan bersih. Yang kedelapan adalah makanan yang sudah basi. Tentu makanan yang sudah basi termasuk makanan yang tidak sehat ya anak-anak. Kenapa? Karena makanan yang sudah basi bisa menyebabkan kita sakit perut, diare,
dan berbagai penyakit yang lain. Mendapat jajanan sehat merupakan hak setiap anak. Benny sangat berhati-hati memilih jajanan. Benny selalu memeriksa kemasan jajanan yang ia beli. Pernahkah kamu mengamati kemasan jajananmu? Sekarang, coba kalian perhatikan kemasan jajanan yang ada di samping ini ya. Kira-kira kemasan makanan mana yang menurutmu paling baik? Kita lihat gambar yang pertama, yang terbungkus dengan kertas koran. Kira-kira baik atau tidak ya? Tentunya tidak baik ya anak-anak, karena koran mengandung tinta dan tinta bisa menyerap ke makanan yang akan kita makan, dan itu sangat berbahaya buat kesehatan kita. Makanan yang kedua adalah makanan yang terbuka. Nah, ini termasuk yang tidak sehat ya pembungkusnya, karena makanannya bisa dihinggapi lalat ataupun debu. Makanan yang ketiga adalah makanan yang tertutup oleh plastik. Nah, tentu kemasan ini baik ya anak-anak ya, karena makanannya tidak terbuka, tertutup dengan rapi. Dan yang keempat adalah gambar coklat yang dibungkus dengan pembungkus aluminium foil. Tentunya baik ya anak-anak, karena coklatnya terbungkus dengan rapi oleh aluminium foil, meskipun di gambarnya sudah terbuka, tapi aslinya tertutup dengan rapi oleh aluminium foil. Jadi pembungkus makanan yang pertama dan kedua tidak baik untuk kesehatan ya anak-anak. Sedangkan pembungkus makanan untuk nomor 3 dan nomor 4 baik untuk kesehatan, karena tertutup dengan rapi dan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh kita. Terima kasih, kalian sudah bisa menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kalian memang anak-anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi hari ini dengan baik. Ustazah selalu mengingatkan, don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to obey your parents, don't forget study hard, and be careful. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.